Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan video ini, marhaban ya Ramadan. Selamat datang di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman, istilah guru profesional mungkin telah terdengar oleh kita semua. Dan guru profesional merupakan salah satu cita-cita kita semua, termasuk saya. Akan tetapi, untuk menjadi seorang guru profesional tidaklah sangat mudah. Dia harus memiliki beberapa keterampilan dasar mengajar. Nah, di dalam video kali ini saya akan membahas kriteria menjadi seorang guru profesional. Nah, yang pertama, menjadi seorang guru profesional, dia adalah harus memiliki keterampilan bertanya dasar dan lanjut. Selanjutnya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, memimpin diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, dan yang terakhir yaitu mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, inilah 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh setiap guru, baik itu di tingkat bawah, menengah, maupun atas. Ini harus dimiliki. Untuk poin yang pertama yaitu keterampilan dasar bertanya. Nah, bertanya dasar merupakan pertanyaan yang diajukan oleh guru pada awal pembelajaran yang bertujuan untuk mengingat informasi yang telah diterima sebelumnya. Nah, untuk apa sih bertanya dasar ini? Bertanya dasar ini yaitu untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi pembelajarannya. Selanjutnya, untuk memusatkan perhatian peserta didik terhadap fokus permasalahan yang sedang dibahas. Untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dari kemampuan yang tingkat rendah menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Dan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah disepakati. Nah, mungkin ini adalah tujuan dari keterampilan bertanya dasar. Selanjutnya, di sini ada komponen keterampilan bertanya dasar. Di antaranya yaitu pengungkapan pertanyaan secara jelas. Jadi, ketika melakukan bertanya kepada seorang siswa, pengungkapan pertanyaan harus jelas, harus memberi acuan, pemusatan perhatian, yang keempat pemindahan giliran, yang kelima penyebaran, yang keenam pemberian waktu berpikir, yang ketujuh pemberian tuntutan. Nah, tadi itu adalah komponen dalam bertanya dasar. Masih dalam komponen keterampilan bertanya dasar, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan bertanya kepada siswa, yaitu ada 2, di antaranya kehangatan dan keantusiasan, dan kebiasaan yang harus dihindari. Nah, jadi seorang guru harus memperhatikan kehangatan dan keantusiasan dalam melakukan bertanya kepada siswa. Dan ketika melakukan bertanya, ada hal yang harus dihindari, yaitu kebiasaan yang harus dihindari. Di antaranya, menjawab pertanyaan sendiri, mengulang jawaban peserta didik, mengajukan pertanyaan secara berulang-ulang, meminta jawaban secara serempak dari peserta didik. Nah, jadi ketika guru memberikan pertanyaan, seorang guru jangan menjawab pertanyaannya sendiri lagi. Jangan mengulang jawaban peserta didik ataupun lain sebagainya. Hal itu harus dihindari dari seorang guru profesional.
Selanjutnya yaitu keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya lanjut merupakan pertanyaan kelanjutan dari pertanyaan dasar yang mengutamakan usaha mengembangkan keterampilan berpikir, memperbesar partisipasi, dan mendorong agar dapat berinisiatif sendiri. Keterampilan bertanya lanjut memiliki beberapa tujuan, di antaranya untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang didapat. Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membantu pertanyaan dan mengungkapkan pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Untuk mendorong peserta didik dengan mengembangkan ide-ide untuk mengemukakan ide-ide kepada teman-temannya secara timbal balik, dan untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk memperoleh keberhasilan yang lebih dari biasanya. Di sini keterampilan bertanya lanjut memiliki komponen pula. Di antaranya ada 4 komponen. Yang pertama, pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan, penggunaan pertanyaan pelacak, dan peningkatan terjadinya interaksi. Ini adalah komponen dari keterampilan bertanya lanjut. Selanjutnya, dalam poin B, yaitu keterampilan memberi penguatan. Penguatan adalah segala bentuk respon, baik bersifat verbal maupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa. Ada tujuan dan mengapa keterampilan memberi penguatan ini harus dimiliki, yaitu untuk meningkatkan perhatian peserta didik, untuk membangkitkan dan memelihara motivasi belajar peserta didik pula, untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik. Selanjutnya, untuk mengontrol dan memodifikasi tingkah laku peserta didik yang kurang positif, serta mendorong munculnya tingkah laku yang produktif, dan untuk mengarahkan pada cara berpikir yang baik dan inisiatif pribadi. Memiliki prinsip dari keterampilan memberi penguatan. Prinsipnya yaitu kehangatan dan keantusiasan, yaitu kebermaknaan dalam menyampaikan materi, menghindari penggunaan respon yang negatif, dan komponen dari keterampilan memberi penguatan yaitu yang pertama penguatan verbal, yaitu penguatan gestur atau mimik gerakan. Selanjutnya, penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, dan penguatan berupa tanda atau benda, sekaligus penguatan tak penuh. Jadi, komponen atau 7 komponen keterampilan memberi penguatan ini bisa dilakukan oleh seorang guru, baik secara penguatan verbal, baik mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk memberi semangat kepada siswa untuk belajar. Selanjutnya, yang ketiga yaitu keterampilan mengadakan variasi. Tujuannya untuk mengadakan variasi yaitu untuk memelihara dan meningkatkan perhatian peserta didik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek belajar, untuk meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi dan rasa ingin tahu peserta didik melalui kegiatan, investigasi, dan eksplorasi, untuk membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah, untuk atau kemungkinan dilayaninya peserta didik secara individual sehingga memberikan kemudahan belajar, dan untuk mendorong aktivitas belajar atau cara belajar peserta didik yang berkadar tinggi dengan cara melibatkan peserta didik melakukan berbagai kegiatan atau pengalaman belajar yang menarik. Ini adalah tujuan dari mengadakannya variasi.
Selanjutnya prinsipnya yaitu mengadakan variasi, yaitu untuk perubahan yang digunakan harus bersifat efektif. Jadi ketika melakukan variasi harus berubah yang bersifat efektif. Jadi pembelajaran sebelumnya harus lebih efektif lagi setelah melakukan variasi. Selanjutnya penggunaan teknik mengadakan variasi harus lancar dan tepat. Untuk penggunaan komponen-komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan sebelumnya. Dan penggunaan komponen mengadakan variasi harus luas dan spontan berdasarkan balikan dari peserta didik. Jadi ketika mengadakan variasi belajar, prinsip ini harus dimiliki agar kegiatan variasi dalam belajar itu terlaksana dengan baik. Ada komponen-komponennya pula dalam mengadakan variasi belajar. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar. Yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan bahan pelajaran. Yang ketiga, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Jadi dalam melakukan variasi dalam pembelajaran sangat banyak caranya. Di sini ada 3 cara. Dari ketiga cara ini kita bisa menggunakannya. Di antaranya untuk poin pertama, penggunaan variasi suara, pemusatan perhatian, kesenyapan, mengadakan kontak pandang, gerak badan dan mimik, atau perubahan posisi. Nah, biasa yang sering digunakan dalam mengadakan variasi mengajar yaitu perubahan posisi. Dari tempat duduknya yang semula seperti biasa diadakan seperti apa, melingkar dan sebagainya. Dan yang kedua, variasi menggunakan media. Nah, dalam menggunakan media mungkin sudah tahu ya, zaman sekarang medianya itu sudah pada canggih. Biasa kita digunakan yaitu dengan visual, audio visual, atau teknik dan manipulasi, yaitu bisa menggunakan seperti untuk sekarang menggunakan handphone, alat elektronik, komputer, infokus, dan lain sebagainya untuk variasi belajar agar siswa tidak jenuh ketika mendengarkan materi seperti itu saja. Dan yang ketiga, variasi pola interaksi, yaitu dengan klasikal, kelompok, perorangan, diskusi, dan sebagainya. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu keterampilan menjelaskan. Nah, menjelaskan merupakan penyajian informasi secara lisan, ya, yaitu menjelaskan informasi secara lisan. Nah, di sini dalam menjelaskan atau menyajikan informasi kepada siswa mengenai materi, yaitu harus terorganisasi, harus sistematis, agar apa? Agar mudah dipahami oleh siswa itu tersendiri. Dari keterampilan mengajar ini memiliki tujuannya. Tujuannya yaitu untuk membantu siswa memahami konsep, bernalar, terlibat dalam berpikir, dan untuk memperoleh feedback atau timbal balik baik oleh siswa itu sendiri maupun oleh guru. Komponen dari keterampilan menjelaskan yaitu merencanakan, dan yang kedua yaitu menyajikan. Nah, merencanakan. Jadi sebelum menjelaskan, seorang guru harus merencanakan apa saja yang akan disampaikan kepada siswa, harus menyiapkan materinya seperti apa dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menyajikan. Nah, dalam menyajikan materi yaitu harus jelas. Sekali lagi, dalam menyajikan materi, seorang guru harus jelas menyampaikan materinya kepada siswa, yaitu dengan bahasanya harus jelas, harus lancar dari ucapannya, dan harus memberikan contoh dan ilustrasi dari materi itu, pemberian tekanan, suara, dan ikhtisar. Jadi dalam menyampaikan materi,
intonasi nada dalam penyampaian materi itu jangan datar, artinya harus ada peningkatan atau penurunan sesuai materi yang disampaikan, dan balikan atau ajukan pertanyaan. Selanjutnya, prinsip dari keterampilan menjelaskan, yaitu dapat diberikan pada awal, tengah, atau akhir pelajaran. Jadi dalam menjelaskan materi, seorang guru bisa dilakukan pada awal pembelajaran maupun di tengah pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Itu boleh-boleh saja dalam menjelaskan materi. Harus relevan dengan tujuan. Jadi harus, maksud dari relevan itu harus berkesinambungan, harus bersangkut paut dan tujuan dengan tujuan dari materi itu. Dan materinya harus bermakna sekaligus sesuai dengan kemampuan dan latar belakang siswa. Jadi dalam menjelaskan harus sesuai dengan kemampuan dan latar belakang siswa agar lebih mudah dipahami. Poin selanjutnya yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, di sini ada dua komponen, yaitu membuka dan menutup. Membuka pelajaran ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam proses KBM untuk menciptakan produksi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajari, dan usaha tersebut diharapkan akan memberikan efek positif terhadap kegiatan belajar. Nah, dalam membuka pembelajaran yaitu harus menarik perhatian. Agar apa? Agar siswa ingin belajar dengan baik. Yaitu harus menimbulkan motivasi, memberikan acuan, dan membuat kaitan. Selanjutnya yaitu menutup pelajaran. Menutup ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri proses KBM. Dalam menutup pembelajaran, komponennya yaitu meninjau kembali. Nah, meninjau materi yang disampaikan sebelumnya oleh guru, ditinjau kembali kepada siswa apakah sudah dipahami atau belum. Selanjutnya mengevaluasi penguasaan. Nah, jadi setiap menyampaikan materi, seorang guru harus mengevaluasi kepada siswanya apakah materi yang disampaikannya dapat dipahami atau belum dipahami oleh siswa. Itu memberikan tindak lanjut selanjutnya. Dalam memberikan tindak lanjut itu bisa digunakan misalkan pemberian PR, tugas, dan lain sebagainya sebagai bahan evaluasi dari pembelajaran sebelumnya. Nah, membuka dan menutup pembelajaran pula memiliki tujuan. Keterampilan itu ya, memiliki tujuannya, yaitu yang pertama untuk memotivasi, yang kedua untuk menjelaskan batas tugas, yang ketiga menjelaskan hubungan materi, dan yang keempat itu untuk mengetahui tingkat pemahaman. Ini merupakan tujuan dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Untuk selanjutnya yaitu poin 6, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok merupakan salah satu variasi dalam kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses KBM. Dalam diskusi kelompok, siswa dalam tiap kelompok kecil dapat bertukar informasi dan pengalamannya, melakukan pengambilan keputusan bersama, serta belajar melakukan pemecahan masalah atau problem solving. Nah, biasanya dalam kelompok diskusi kecil, yaitu peserta terdiri dari 3-9 orang.
Selanjutnya, penyajian tujuan atau topik yang jelas. Jadi dalam mengadakan diskusi, guru harus memberikan materi dengan jelas pada siswa agar siswa juga dapat menyampaikan materinya dan tujuan topiknya yang jelas. Selanjutnya, interaksi tatap muka berlangsung dengan sistematis, yaitu dan yang terakhir, arena berbagi informasi, berlatih kerjasama dan mengambil keputusan. Selanjutnya, komponen dari keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, yaitu harus memusatkan perhatian, memperjelas masalah, menganalisis pandangan siswa, menyebarkan kesempatan partisipasi, meningkatkan urunan atau hasil pembahasan, dan menutup diskusi. Seorang guru harus mampu menguasai keterampilan dasar ini. Jadi memusatkan perhatian. Jadi seorang guru harus bisa mengajak siswanya untuk untuk benar-benar fokus dalam melakukan kelompok kecil atau diskusi ini. Harus memperjelas masalah. Jadi seorang guru ketika siswa menyampaikan materinya ada yang salah, ada yang kurang, seorang guru harus memperjelas, menganalisis pandangan siswa, menyebarkan kesempatan partisipasi, meningkatkan urusan dan hasil pembahasan, dan menutup diskusi. Seperti itu. Selanjutnya, ada hal-hal yang harus dihindari dalam melakukan kelompok diskusi kecil. Yang pertama, topik yang tidak relevan. Selanjutnya, mendominasi diskusi, membiarkan siswa enggan berpartisipasi, membiarkan penyimpangan, membiarkan monopoli, tergesa-gesa, dan tidak memperjelas, dan gagal menutup diskusi secara efektif. Jadi, seorang guru harus benar-benar memperhatikan poin ini yang harus dihindari ketika melakukan diskusi. Selanjutnya, poin G, yaitu keterampilan mengelola kelas. Suasana belajar mengajar yang baik sangat menunjang efektivitas pencapaian tujuan dari pembelajaran. Nah, keterampilan mengelola kelas. Di sini ada prinsip penggunaannya, yaitu hangat dan antusias, menantang peserta didik berpikir, adanya variasi, keluasan, penekanan hal-hal positif, penanaman disiplin diri sendiri. Ini prinsip dari keterampilan mengelola kelas. Dan hal yang perlu dihindari yaitu campur tangan berlebihan, kesenyapan kegiatan pembicaraan karena ketidaksiapan guru, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri pelajaran, penyimpangan bertele-tele, dan pengulangan tak perlu. Hal ini harus dihindari dalam mengelola kelas. Biarkan siswa itu sendiri yang lebih mendominasi dalam kegiatan belajar sesuai dengan kurikulum sekarang, karena kurikulum sekarang yaitu siswa yang lebih aktif dalam mencari materi, mencari pembahasan yang akan disampaikan atau seperti itu ya. Selanjutnya, poin H, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dan ini merupakan poin terakhir dari 8 keterampilan dasar mengajar. Komponen dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yaitu yang pertama, mengadakan pendekatan secara pribadi. Yang kedua, mengorganisasikan. Yang ketiga, membimbing dan memudahkan belajar. Dan yang keempat, merencanakan dan melaksanakan KBM. Ini 4
4 komponen yang harus dimiliki seorang guru. Nah, tadi itu 8 komponen dasar mengajar. Jadi, untuk menjadi seorang guru profesional, dia harus memiliki 8 kriteria ini. Dan mungkin memang tidak sangat mudah untuk menerapkan 8 keterampilan ini. Setidaknya kita berusaha dengan bekerja keras agar proses KBM berjalan dengan lancar, dan kita juga menjadi seorang guru tidak hanya menjadi seorang guru yang menyampaikan materi-materi dan menjelaskan, akan tapi kita juga harus menjadi seorang guru yang berprofesional, menjadi seorang guru yang menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya. Nah, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih pada kalian yang telah menonton materi kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga cita-cita kita ingin menjadi seorang guru yang profesional dapat terwujud. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.